Pemirsa, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait percepatan transformasi digital, Badan Litbang SDM berperan pada sektor keempat, yakni mengenai masyarakat digital. Untuk mendukung hal ini, Badan Litbang SDM memiliki sejumlah program. Di antaranya ialah beasiswa S2. Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Bapak Hari Budiarto. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Pak Hari, mengenai beasiswa S2 Kominfo nih Pak, apa yang dimaksud dengan masyarakat digital dan berapa kebutuhan SDM digital di Indonesia untuk sebagai implementasi arahan Presiden terkait dengan transformasi digital? Masyarakat digital yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya adalah suatu masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi aktivitas sehari-hari itu misalnya ketika masyarakat ini ingin berpergian keluar rumah, mereka mengecek keadaan cuaca melalui sarana digital, kemudian mengecek tujuannya berapa lama, kemudian ketika menaik transportasinya dia juga menggunakan sarana-sarana aplikasi-aplikasi digital. Itulah yang dinamakan masyarakat digital kita. Kemudian Indonesia saat ini membutuhkan sebanyak 9 juta talenta digital. Untuk mendukung masyarakat digital tadi itu dibutuhkan 9 juta orang yang memiliki kompetensi bidang teknologi digital. Ini menurut kajian dari McKinsey, kemudian juga kajian dari World Bank, bahwa Indonesia akan membutuhkan pada tahun 2030 sebanyak 9 juta. Kalau ditarik mundur, saat ini itu harus bisa menghasilkan sekitar 600.000 talenta digital per tahunnya. Itu Mbak. Baik, kemudian bagaimana peta jalan untuk menjawab tantangan disrupsi teknologi sehingga SDM di Indonesia ini cakap di bidang digital dan memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang mampu untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang, Pak Hari? Peta jalan digital yang telah diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Indonesia Digital Roadmap tahun 2021-2024, itu mempunyai 4 sektor strategis. Tapi keempat sektor strategis ini sebetulnya untuk mendukung yang dinamakan ekosistem digital. Jadi ekosistem digital itu terdiri dari infrastruktur digital, terus kemudian pemerintahan digital, terus kemudian ekonomi digital, dan masyarakat digital. Maka kalau ekosistem digital ini tidak bisa terbentuk, artinya hanya salah satunya, misalnya contohnya infrastruktur digital sudah lengkap, semua bisa akses internet. Tetapi kalau masyarakat digitalnya itu tidak cakap digital atau tidak mempunyai skill untuk menguasai teknologi digital, maka ekonomi digital kita tidak akan tumbuh. Masyarakat akan kebanjiran ekonomi digital dari negara lain. Kita tidak bisa merebut ekonomi digital di tanah air. Kemudian pemerintahnya pun juga tidak terwujud pemerintahan digital. Maka ekosistem digitalnya itu harus kita wujudkan dengan cara yaitu membangun empat komponen yang mendukung ekosistem digital itu secara bersama-sama, secara paralel. Itu kita bisa mewujudkan tantangan tentang teknologi tadi. Begitu Mbak. Berbicara mengenai digital dan IT ini tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan itu sendiri Pak Hari. Kiranya apa kekurangan dan kelebihan itu? Kalau kelebihan terhadap penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, Indonesia ini mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak, yang kita bisa namakan sebagai bonus demografi ya. Tetapi kekurangan kita itu tidak semua masyarakat kita itu betul-betul menguasai teknologi digital. Artinya begini,
Memang saat ini ada yang dinamakan pendidikan. Jadi dari SMA atau mulai dari SD, SMP, SMA sampai universitas atau perguruan tinggi. Tetapi belum bisa menjawab tantangan atau kebutuhan dari industri yang ada. Sehingga industri-industri dari luar negeri lah yang akan masuk ya, yang akan ada di Indonesia. Makanya itulah kekurangan kita gitu ya. Makanya sekarang bagaimana kita bisa menutup gap antara pendidikan yang ada dengan kebutuhan industri sehingga semua lulusan dari bidang pendidikan itu bisa ditampung oleh industri. Itulah kelebihan kalau kita punya bonus demografi, akhirnya kita bisa memaksimalkan betul tentang pemanfaatan teknologi digital itu. Baik, mengenai bonus demografi, apa yang harus dipersiapkan untuk memaksimalkan sehingga ini bisa menjadi manfaat yang sangat besar dan malah bukan sebaliknya, Pak Hari? Kementerian Kominfo, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo ini mempunyai banyak program untuk bisa mewujudkan yang dinamakan masyarakat digital itu di dalam memaksimalkan bonus demografi. Yaitu kita mempunyai program yang pertama tadi telah disebutkan, yaitu beasiswa Kementerian Kominfo untuk bidang komunikasi dan bidang teknologi informasi. Beasiswa ini terbuka untuk masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka yang mendapatkan beasiswa ini bisa bersekolah, studi di luar negeri maupun yang di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan lembaga dan institusinya. Diharapkan setelah mereka pulang ini atau menyelesaikan studinya, diharapkan bisa mengembangkan organisasinya menjadi lebih baik, ya, lebih digital, kemudian bisa lebih efisien dan efektif. Itu di sisi penyediaan beasiswa Kementerian Kominfo. Kemudian juga kita mempunyai perguruan tinggi yang ada di Jogja, yaitu Sekolah Tinggi Multimedia, itu pun akan dikembangkan menjadi suatu pendidikan vokasi. Jadi di sana setingkat S1 ya, jadi mereka juga kita lakukan pendidikan vokasi, kita latih dan sebagainya, sehingga mereka bisa ditampung di industri. Nah, ini untuk menghadapi gap tadi. Terus kemudian kita mempunyai juga berbagai macam pelatihan-pelatihan vokasi, mulai dari tingkat masyarakat sampai ke tingkat pimpinan. Jadi ada program yang dinamakan Digital Talent Scholarship yang menyasar masyarakat. Kita latih mereka untuk menjadi wirausaha digital. Kemudian yang difabel pun kita latih untuk bisa memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian juga untuk buruh migran yang baru pulang menjadi TKW atau TKI, kita juga latih agar mereka bisa memanfaatkan ruang digital itu untuk meningkatkan perekonomian. Itu untuk masyarakatnya. Kemudian untuk di bidang yang menengah, yang umurnya antara 25 sampai 40 tahun, kita mempunyai yang dinamakan Fresh Graduate Academy, kemudian ada yang dinamakan Vokasi School Graduate Academy, bahkan yang dinamakan Professional Academy. Jadi mereka ketika lulus SMK, kita latih, kita berikan sertifikasi, kemudian mereka bisa bekerja, demikian juga yang lulus perguruan tinggi kita latih, kita magangkan, kemudian kita masukkan ke dalam suatu tampungan yang dinamakan sebagai Simonas, dan mereka bisa juga mendapatkan pekerjaan melalui platform itu. Terus kemudian mereka yang sudah bekerja pun ingin mengembangkan kompetensinya, kita ada yang namanya Pro Academy. Itu bidangnya ada data science, ada big data, ada artificial intelligence dan sebagainya. Terus kemudian untuk ASN-nya pun kita juga latih ya menggunakan berbagai tema-tema yang diperlukan bagi pelayanan publik. Bagi pimpinannya pun kita juga membuat pelatihan yang langsung diajarkan oleh universitas-universitas di luar negeri, yaitu seperti Harvard University, Oxford University, kemudian ada Cambridge University. Mereka diajarkan untuk pimpinan ini bisa mempunyai wawasan digital, terus kemudian bisa menggunakan
membuat kebijakan-kebijakan di dalam tata kelola digital. Jadi itu usaha dari Kementerian Kominfo, Mbak. Baik, bagi peserta yang menerima beasiswa ataupun peserta yang melakukan pelatihan setelah itu mendapatkan sertifikat, akankah Kominfo hanya berhenti di sana atau akan ada pembinaan selanjutnya kemudian sampai ada tahap evaluasi untuk mempersiapkan bahwa masyarakat yang telah menerima beasiswa dan juga mendapatkan pelatihan tersebut siap untuk menjadi masyarakat digital Indonesia tahun 2045, Pak Hari? Iya, jadi kita siapkan yang dinamakan program pasca pelatihan. Bagi mereka yang lulusan SMK, selesai pelatihan kita lakukan kursus bahasa Inggris, kemudian juga kita lakukan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang meningkatkan pengetahuan mereka. Ya. Itu bisa yang tadi kursus bahasa Inggris, kemudian kita berikan juga motivasi ya, kemudian bagaimana menghadapi interview dan sebagainya. Kemudian kita carikan, kita punya platform yang bisa link ke Kementerian Tenaga Kerja, link kepada LinkedIn, ya, link kepada Jobstreet, ya, semuanya nanti ketika membutuhkan pegawainya atau membutuhkan kompetensi orang untuk mengisi pegawai yang dibutuhkan di sana, kita bisa salurkan. Kemudian yang bagi beasiswa pun kita mempunyai yang dinamakan forum ya. Jadi mereka juga kita libatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehingga mereka terus kepantau dan terus dimonitoring sehingga bisa membantu mewujudkan masyarakat digital ini. Baik, terakhir Pak Hari, pesan untuk masyarakat di luar sana yang mungkin sampai saat ini belum mempersiapkan apapun untuk menuju masyarakat digital tahun 2045, apa yang dapat disampaikan kepada masyarakat sehingga mereka yakin bahwa mereka juga mampu untuk beradaptasi menjadi sebutkan masyarakat digital tahun 2045? Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Kementerian Kominfo melakukan berbagai macam pelatihan vokasi yang ada jenisnya 8 akademi, ini silakan diikuti dan ini gratis. Yang membutuhkan sertifikasi internasional dan nasional pun kita akan biayai sehingga standar kompetensinya bisa standar dan sesuai dengan kebutuhan industri. Maka dari itu dimanfaatkan dengan baik ya, program-program Kominfo ini yang bisa diikuti dengan mudah. Silahkan mendaftar di dalam website kami, terus kemudian setelah mendaftar bisa memilih pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, kemudian juga setelah itu bisa mengikuti sertifikasi-sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan berbagai lembaga sertifikasi profesi. Sehingga ini bisa dimanfaatkan optimal, kemudian diikuti dengan maksimal, kemudian kita akan menyalurkan Bapak Ibu kepada kebutuhan-kebutuhan industri yang membutuhkan talenta-talenta digital tadi. Demikian, Mbak. Baik, sedikit informasi tambahan Pak Hari, untuk sertifikasi tersebut apakah berlaku hanya 1 tahun atau untuk memperpanjang sertifikasi tersebut bagaimana? Sertifikasi secara umum ya, aturan perundangan itu lamanya 3 tahun. Jadi setelah habis sertifikasinya bisa mendaftarkan atau mengikuti langsung di lembaga sertifikasi profesi. Kalau ingin mengikuti sertifikasi dan ingin lulus ya, itu kami juga membuat BIMTEK sertifikasi. Jadi ini bisa ada jadwalnya, ada pengumumannya, ada informasinya kalau Bapak Ibu mendaftar masuk di web kami yang dinamakan Digital Talent Scholarship tadi. Baik Pak Hari, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak Hari Budiarto selaku Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo. Terima kasih banyak Pak Hari, sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya, tetaplah bersama kami Kominfo Newsroom.